Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Eh, ya malam. Saya harap teman-teman sudah baca Keluaran 16 semuanya, karena di Keluaran 16 ini semuanya yang akan kita bahas, tapi saya tidak akan bahas semua, tapi intinya keseluruhan pasal 16 Keluaran pasal 16 ini judulnya itu God provides manna and quail. Tuhan menyediakan mana dan burung puyuh. Nah, oke, kita akan mulai. Pertama, minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana bangsa Israel melewati Laut Merah. Nah, bangsa Israel melewati Laut Merah ini, berikutnya mereka akan tiba di tempat yang namanya ini, di antara Elim. Mereka dari Elim itu setelah itu di 15 nanti mereka jalan ke Gunung Sinai. Di antara Gunung Sinai itu tiba-tiba nanti di sana mereka akan apa? Di sini nanti ada terjadi suatu hal yang sangat penting dalam perjalanan bangsa Israel. Nah, di sini kita akan belajar pertama tentang God is able to provide for the needs of His people. Nah, di sini lesson fokus kita, kita harus belajar bahwa Tuhan itu mampu untuk menyediakan kebutuhan orang-orangnya. Nah, God is able to provide for the needs of His people. Nah, untuk ini kita bisa lihat di pasal 16 ayat pertama ayat 4. Di situ Tuhan berkata, saya akan baca. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang kau perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, dan selanjutnya di ayat 13 dan 14, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang bersisik halus seperti embun beku di bumi. Oke, di sini kita melihat bagaimana Tuhan memelihara bangsa Israel dengan menyediakan mana, roti mana itu. Nah, bangsa Israel itu tidak mereka ini tukang, seperti yang kita tahu bangsa Israel ini tukang mengeluh, tidak ada rasa syukur-syukurnya, tapi Tuhan tetap selalu mau menyediakan barang-barang untuk mereka. Nah, Tuhan ini seorang provider, penyedia. Jadi apapun yang kita perlu Tuhan akan sediakan. Tuhan bisa menyediakan banyak hal. Tuhan bisa menyediakan semuanya yang kita perlukan. Nah, di Filipi 4 ayat 19 Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, di sini Paulus bilang Tuhan akan memenuhi kebutuhanmu, kebutuhan orang-orang Filipi, dalam hal ini kebutuhan kita semua. Nah, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Nah, teman-teman bayangkan, Tuhan seperti Tuhan Yesus itu kekayaannya sebagai banyak bagaimana coba. Soalnya Tuhan Yesus tuh sudah yang punya segalanya. So, kekayaannya itu kita tidak bisa ukur, tidak bisa dihitung, karena Tuhan itu segalanya. Segalanya adalah Tuhan, segalanya datang dari Tuhan. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Tuhan itu akan mampu menyediakan segalanya, karena Tuhan yang kaya seperti Tuhan kita Yesus Kristus mampu menyediakan segalanya. Nah, di sini saya ada baca di Lukas 12 ayat 24, dari ini Lukas 12 ayat 24. Nah, Lukas 12 ayat 24 berkata, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Nah, ini saya suka sekali Tuhan Yesus berkata di sini, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Betapa lebih berharganya Lanjut. kita melebihi burung-burung itu. 12 ayat 24, lanjut aja. Ya. Lanjut saja. Halo Pak Cayo. Ya. Halo Pak Cayo. Kenapa tadi Pak Cayo ada bicara? Ya. Bagaimana? Tadi Pak Cayo ada bicara kah? Halo, kenapa? Iya, kenapa? Halo? Halo, Iya, Pak Cayo. kenapa? Tadi Pak Cayo ada Iya, bicara. kenapa? Tidak bicara. Oh, oke, baik. Oke. Lanjut, saya bicara lanjut. Oke. Jadi di ayat 24 Tuhan berkata, betapa Halo? jauhnya.
betapa jauhnya kita melebihi burung-burung itu. Karena di sini bagus sekali karena kita ini manusia ini kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kita itu sangat jauh-jauh lebih berharga daripada burung-burung yang bahkan tidak menabur, burung-burung yang tidak menuai, dan tidak mempunyai apapun, gudang atau lumbung, tapi Tuhan pelihara. Nah, ayat ini bikin saya ingat lagu ini, apa? Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, lagu ini selama di sekolah minggu mungkin kita pikir ini lagu biasa-biasa saja, tidak ada arti. Tapi kalau kita betul-betul perhatikan lagu ini lagu yang betul-betul berarti. Bagaimana kita jauh lebih berharga dan Tuhan akan selalu memelihara kita. Tuhan akan menyediakan kebutuhan kita. Selanjutnya, bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Nah, lagu itu memang betul-betul luar biasa dan itu bawa kita ke hal yang berikutnya. Di modern day cases seperti kita ini, Tuhan menyediakan banyak hal. Tapi yang harus kita lebih sadari itu adalah bagaimana Tuhan menyediakan keselamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus. Dan ini adalah satu kebutuhan yang betul-betul dibutuhkan karena siapa yang tidak perlu penyelamatan? Karena penyelamatan itu, salvation itu adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan untuk semua orang, siapa saja mau menerima Tuhan. Nah, dan Tuhan juga sudah menyediakan dirinya sendiri dalam bentuk Roh Kudus untuk selalu ada di sisi kita. Kapanpun kita butuh Tuhan, Tuhan akan selalu ada. Dan itu adalah kebutuhan yang paling top. Kebutuhan yang betul-betul paling primer adalah Tuhan sendiri. Nah, berikut, God is not limited to the usual means of provisions. Itu maksudnya bagaimana Tuhan itu tidak dibatasi oleh ukuran-ukuran manusia, ukuran-ukuran biasa manusia. Nah, itu kenapa ini ayat-ayat yang mendukung ini ada di ayat 17 dan 18. Coba teman-teman lihat di situ. Ayat 17, 16 di situ. Oke, sabar. Ini ayat sabar. Ini yang bagian mana nih? Itu God is not limited to the usual means of provisions. Oh, terus saya sinyalnya hilang-hilang jadi. Oh iya, percaya. Di sini kita bisa lihat di ayat 17-18 ditulis, demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan Gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Nah, di ayat sini betul-betul mendukung pernyataan ini. God is not limited to the usual means of provisions. Kenapa begitu? Karena kita lihat bagaimana orang-orang yang mengambil sedikit, mereka bisa dicukupkan. Apapun yang mereka ambil dicukupkan, dan itu tidak kekurangan dan itu tidak kelebihan. Dan hal yang sama juga terjadi pada orang yang mengumpulkan lebih banyak. Mereka kumpulkan lebih banyak tapi tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Jadi semuanya itu pas. Karena ukuran Tuhan itu tidak kayak manusia. Cara Tuhan mengukur atau mengatur tidak bisa disamakan dengan manusia. Karena apa yang manusia anggap kecil, besar, sedikit, banyak, itu belum tentu dianggap Tuhan seperti itu. Nah, dan ini ada hal yang menarik saya temukan waktu lagi searching ini. Jewish Midrash itu apa? Mitras itu apa ya, Pak Cayo? Mitras. Yang mana nih? Ini. Midras maksudnya. Midras orang Yahudi. Oh, tulisan orang Yahudi ya? Oh ya. Ada Midras, ada Talmud, begitu ya? Jadi ya, di Midras orang Yahudi nih mereka bilang kalau sebenarnya orang Israel itu saat mereka mengumpulkan mana itu orang yang lebih kuat mengambil dari orang yang mengambil lebih banyak daripada orang yang lebih lemah. Ini betul-betul sudah stray dari Bible, sudah melenceng dari Alkitab, karena mereka bilang kalau orang yang lebih kuat mengumpulkan lebih banyak, dan nanti orang yang lebih banyak, yang dapat lebih banyak, baru nanti dong kasih ke orang yang lebih lemah, orang yang lebih dapat lebih sedikit.
dan itu betul-betul tidak sesuai. Jadi yang kita perlu tahu dalam poin kedua ini, Tuhan itu tidak terbatas. Apapun bisa Dia sediakan untuk kita. Nah, berikut God wants His people to trust Him to provide. Nah, di sini Tuhan mau orang-orangnya untuk percaya kepada Dia untuk menyediakan. Jadi Tuhan mau untuk orang Israel percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan apa yang mereka perlukan. Nah, di ini ayat 19. Coba teman-teman lihat Keluaran 16 ayat 19. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Nah, ini maksudnya apa yang mereka kumpulkan hari itu, makan yang mereka kumpulkan hari itu, mana yang mereka kumpulkan pada hari itu, tidak boleh ada sisa. Jadi tidak yang mereka makan itu pada hari itu harus di hari itu, tidak boleh disimpan sampai besok. Nah, kenapa Musa berkata seperti ini? Karena dari yang saya baca, Musa kenapa tidak mau, Musa berkata seperti itu karena karena Tuhan ingin bangsa Israel untuk mengandalkan Tuhan untuk hari esok. Jadi kenapa begitu? Karena kalau hari ini mereka sudah kumpulkan, baru mereka masih simpan karena takut besok tidak ada, itu berarti mereka masih belum betul-betul bersandar kepada Tuhan buat menyediakan apapun yang mereka perlukan. Nah, jadi di situ Tuhan ingin, dengan itu Tuhan ingin bangsa Israel untuk lebih percaya bahwa Tuhan bisa menyediakan. Ini juga seperti ada ayat yang jangan kamu khawatir akan hari esok. Nah, itu seperti begitu. Jadi kita tidak usah khawatir karena Tuhan akan menyediakan. God will provide apapun yang kita perlukan. Nah, itu. Dan juga selanjutnya nanti di ayat 20 di situ isinya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Nah, di sini yang saya mau highlight itu bagian pertama itu. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Nah, di sini saya ada baca di subnya ada aplikasi itu, dia bilang kalau kenapa mana makanan mereka itu akan berubah menjadi busuk. Nah, berubah menjadi busuk ini dikarenakan oleh Tuhan membuat seperti itu supaya busuk, karena busuk ini seperti hasil beberapa tula di Mesir yang hasilnya juga seperti hasilnya busuk. Ya, itu seperti penyakit-penyakit pada ternak dan juga bulir-bulir nih, bukan bulir-bulir, boils, apa namanya? Saya lupa bahasa. Barah. Iya, barah. Nah, itu kenapa itu dia bilang busuk, karena itu menandakan bahwa bangsa Israel masih terikat dengan Mesir, masih hati mereka masih di Mesir, walaupun mereka sudah keluar tapi mereka masih di Mesir, gitu. Hati mereka masih di Mesir walaupun sudah lolos. Nah, dan di sini kita bisa melihat bangsa Israel masih belum taat walaupun mereka sudah melihat miracle Tuhan yang keajaiban Tuhan ketika Tuhan membelah ketika Tuhan membelah Laut Merah, itu mereka sudah melihat keajaiban Tuhan, tapi keajaiban Tuhan itu tetap saja tidak ada pengaruh buat mereka sepertinya. Walaupun di di pasal 15 mereka sudah berseru memuji Tuhan, mengucap syukur, tapi setelah apakah pengucapan syukur mereka itu, karena walaupun begitu di ayat sebelumnya mereka masih tetap di pasal berikutnya mereka masih tetap melakukan hal yang sama. Nah, jadi intinya Tuhan ingin kita untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyediakan, selalu bersandar kepada Tuhan bahwa Tuhan bisa menyediakan. Nah, Tuhan juga berkata berikutnya itu God graciously responds to the pleas, complaints, and the grumblings of His people. Nah, ini berbicara tentang bagaimana Tuhan dengan rendah hati, Tuhan dengan graciously merespon kepada itu komplain mereka, keluhan-keluhan mereka. Nah, ini terdapat di ayat 3 ketika mereka berkata, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dan kelaparan. Nah, di sini saya bilang
complaints mereka ini keluhan mereka ini terlalu lewat batas. Nah, kenapa mereka bilang gitu? Kenapa saya bilang mereka betul-betul lewat batas? Karena mereka bilang di sini, kalau kami mati tadinya di Mesir oleh tangan Tuhan. Bayangkan, mereka mau mati oleh tangan Tuhan melalui tula-tula. Siapa tahu mungkin jari tula anak sulung atau gitu. Di sini dia bilang apa? Tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Di sini mereka harap mereka bilang kalau mereka mendingan mati di tangan Tuhan daripada mereka menderita di Mesir. Nah, itu sudah betul-betul lewat batas, tapi Tuhan dengan hatinya dengan betul-betul secara graciously merespon kepada mereka dengan memberikan makanan mereka, apa yang mereka perlukan. Dan itu Tuhan buktikan di ayat 12, Tuhan berkata, "Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja, kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu." Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa apapun yang bangsa Israel atau kita, orang-orang percaya, apapun yang kita keluhkan, apapun yang kita katakan, kita sampaikan kepada Tuhan, itu Tuhan mendengar. Tuhan merespon dengan graciously, dengan senang hati, dengan rendah hati gitu. Nah, lanjut, coba saya kasih turun lagi ke bawah. Oke. Yang bagian berikutnya? Iya, yang lesson apa itu? Lesson application kan? Sorry. Lesson. Yang di bawahnya lagi. Ini ya, application. Oke. Ya. Nah, jadi yang harus kita aplikasikan itu adalah percaya Tuhan dan obey, taat kepada firman-Nya, perkataannya. Jadi our sustenance, kita punya kehidupan, kita punya kebertahanan, apa ya? Sustenance, kata yang tepat. Keberadaan, keberlangsungan hidup. Iya, keberlangsungan gitu. Rezeki apapun yang kita dapat, kita punya kehidupan apapun itu semua datang dari Tuhan. Tidak peduli bagaimana Tuhan menyediakannya dengan cara Tuhan pastinya. Oleh karena itu kita harus acknowledge Tuhan sebagai sumber makanan kita, sumber kebutuhan kita, sumber kehidupan kita. Apapun yang kita perlukan, Tuhan adalah sumbernya. Nah, juga poin berikut, obedience is important to God and He rightfully expects it from us. Nah, ketaatan itu penting bagi Tuhan. Kita sudah tahu sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa ketaatan ini sangat penting bagi Tuhan dan Dia betul-betul mengharapkan ketaatan dari kita. Oleh sebab itu kita harus taat. Nah, dan kita juga harus taat kepada Tuhan karena kita taat kepada Tuhan karena dirinya. Kita taat kepada Tuhan karena Tuhan dan apa yang telah Dia perbuat. Jangan taat kepada Tuhan karena kita mau kebutuhan kita dipenuhi. Karena kita mau barang ini, barang itu, atau karena kita ingin jadi ini, jadi itu, jadi kita percaya kepada Tuhan. Jangan jadikan itu jangan jadikan itu alasan kenapa kita mau taat kepada Tuhan. Tapi kita harus taat kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan karena dirinya, dan kita percaya kepada Tuhan atas apa yang telah Dia lakukan. Itu saja. Itu yang sudah saya pelajari dan saya gali dari renungan kali ini. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan Pak Cahaya, mungkin ada penjelasan yang mau ditambahkan? Yang di bawah-bawah ada ini, yang di bawah-bawah kamu nggak tertarik untuk ini? Oh, itu bisa, saya bisa jelaskan juga. Jadi the book of Exodus focus on God's presence as He delivered His people from slavery in Egypt. So at the beginning of the covenant appears to be a shambles with no sign of God present among His people. The book ends with the building of the tabernacle and God entering the most holy place to dwell in the midst of His freed people. Nah, jadi biblical konteksnya di sini bagaimana buku Keluaran ini berfokus kepada keberadaan Tuhan, bagaimana Tuhan membawa bangsa Israel dari perbudakan hingga bebas. Nah, seperti di awal covenant, seperti di awal perjanjian ini, sepertinya Tuhan kayak tidak ada gitu, with no sign of God's presence among His people. Seperti Tuhan tidak ada bersama bangsa Israel waktu bangsa Israel di slavery, di perbudakan di Egypt. Tapi ketika Tuhan mendengar keluhan mereka seperti yang tadi, Tuhan akhirnya
utus Musa dan semua terjadi seperti yang kita tahu hari ini. Dan pada akhir buku itu pada akhir buku ini, buku Keluaran ini Tuhan sudah dibangun tabernakel dan Tuhan sudah ada di tempat paling suci untuk tinggal di antara orang-orang Israel di kemah suci itu. Dan God continues to show His presence as He leads Israel by means of the pillar of cloud and fire. Nah, Tuhan terus menjaga bangsa Israel, terus menyatakan keberadaannya bersama bangsa Israel ketika Dia memimpin bangsa Israel sebagai tiang awan dan tiang api. Dan He follows up His acts of deliverance by acts of provisions. Dan acts of deliverance bahasa Indonesianya bagaimana Tuhan terus melanjutkan acts of deliverance-nya, pembebasannya. Dia terus melanjutkan bagaimana cara Dia mengatur bangsa Israel dan apapun yang mereka perlukan itu. Jadi jadi fokusnya ini ya, kehadiran Allah, kerajaan Allah, dan kehadiran Allah dan itu kehadiran Allah, ya. Ya, jadi fokus dari kitab Keluaran ini sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya. Minggu-minggu sebelumnya juga bunyinya sama dengan ini kan ya. Cuma bedanya di 2 kalimat terakhir aja. Biasanya sih begitu ya. Pokoknya intinya kitab ini bicara soal kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Berakhir dengan pembangunan kemah suci dan Allah diam di tengah-tengah umatnya lewat kemah suci. Terus lanjut, ada yang mau nambahin soal ini? Tentang menggerutu ini, grumbling, menggerutu. Iya, ini percaya ini grumbling, menggerutu gitu. Ini sangat dia punya peran yang sangat signifikan di buku ini, Exodus sama Numbers, Keluaran dan Bilangan, karena di sini bangsa Israel, ini hal yang sering bangsa Israel lakukan, yang terlalu sering muncul di perjanjian lama ini, maksudnya bangsa Israel bagaimana mereka menggerutu, bagaimana mereka mengeluh tentang apa yang mereka punya gitu. Dan juga ini sampai waktu sudah di itu buku Hakim-Hakim itu tetap juga bangsa Israel gitu. Jadi bangsa Israel gimana sudah punya Tuhan sudah selalu jaga mereka, tapi mereka masih menggerutu gitu. Terus bagaimana ini penting karena ini menunjukkan bagaimana Tuhan punya long suffering, compassion. Tuhan punya belas kasihan, Tuhan punya kasih sayang untuk orang-orangnya, His people, but also demonstrates how they deserve the very harsh punishment. Dan juga bagaimana bangsa Israel sebenarnya betul-betul layak untuk dihukum, dan untuk seharusnya tidak boleh masuk promised land. Nah, tapi Tuhan selalu punya hati yang memaafkan, Tuhan punya betul-betul compassion untuk orang-orangnya. Jadi jadi kerutuannya itu sangat sering menjadi motif yang penting dalam kitab Keluaran dan Bilangan ya, dan diulangi di kitab Ulangan. Ini Ulangan, bukan Ulangan ya, Deuteronomi, betul nggak? Betul ya. Jadi intinya memperlihatkan panjang sabar Allah, belas kasihan Allah yang penuh dengan panjang sabar kepada umatnya. Oke, ada yang mau lanjutkan lagi? Latar belakang informasi latar belakang, tertarik untuk di ini? Tes, halo? Iya, percaya semuanya. Jadi ini mana? Mengenai mana? Itu saya kemarin baca ini juga katanya several scientific explanation have been offered for the daily provision of mana. Secretion of aphid feeding the tamarisk trees, liquid of hamada plant. Jadi ini kayak kemarin itu yang Pak Cahyo bilang ilmiah gitu, naturalistik. Ya, gitu. Jadi ya, tapi kan dia di sini bilang itu pandangan itu tidak persuasif, belum meyakinkan sekali. Jadi kita masih nggak tahu mana itu sebenarnya wujudnya seperti apa, itu nggak tahu. Ini kan cuma penjelasan saintifik yang diupayakan ya. Ada yang mengupayakan penjelasan saintifik bahwa mana itu adalah sekresi dari
apa nih, apit feeding on the sap of tamarisk tree, ya bersumber dari pohon tamariska itu ya, cairan, atau ada juga yang menawarkan cairan dari tanaman hamada, tapi kan itu cuma tawaran-tawaran saintifik yang tidak meyakinkan, jadi kita masih nggak tahu sampai sekarang, masih terbuka tanda tanya. Yuk, Pak Cahyo, mau tambah lagi? Ya. Ini mengenai mana nih? Jadi mana ini kan seperti makanan yang spesial yang tidak orang lain pernah dapat kecuali bangsa Israel. Jadi sebenarnya bangsa Israel ini beruntung sekali, Tuhan mau ciptakan satu makanan yang spesial hanya untuk mereka gitu. Lalu? Ya itu saya, jadi maksudnya betapa beruntungnya, betapa spesialnya bangsa Israel sampai Tuhan mau ciptakan satu makanan spesial hanya untuk mereka gitu. Ya. Ya kadang-kadang yang awalnya spesial, tapi kalau terlalu sering diterima kan jadi nggak spesial lagi ya. Contoh kayak kita, saya ngomong ke istri saya, I love you, I love you. Tapi kalau tiap hari ngomongnya, ya lama-lama dia bilang, ah biasa, basi. Basa-basi. Masa dibilang basa-basi? Jadi natur berdosa kita ya, bahkan berkat Allah yang luar biasa itu lama-lama menjadi biasa sih. Bahkan akhirnya membuat mereka terpancing untuk tidak lagi bersyukur begitu ya. Bayangkan 40 tahun makannya itu terus, gimana nggak bosen ya. Nah, tapi mungkin kalau dia punya pendapat lain silahkan. Ada yang mau dilanjutkan lagi? Tentang burung puyuh? Ini burung puyuh ini saya waktu kecil sering mikir ya, gimana cara mereka bisa nangkap burung puyuh yang terbang-terbang tinggi. Ternyata burung puyuh itu terbangnya rendah ya. Saya juga baru tahu bahwa burung puyuh itu terbangnya itu rendah. Kalaupun terbang tinggi itu tingginya cuma berapa meter aja, jadi lebih kayak ayam gitu ya. Saya juga baru tahu. Jadi burung puyuh itu mungkin kelelahan, bermigrasi. Ini kalau pakai alasan-alasan ilmiah ya. Tapi kan yang pasti kita tahu Tuhan yang kirim. Mau nambahin lagi? Frank? Saya sudah tidak percaya, sudah tersampaikan apa yang harus disampaikan. Ini cuma mistakes to avoid, bisa mungkin Pak Cahyo jelaskan sudah. Ya, kesalahan-kesalahan yang harus dihindari menurut penulis buku ini ya. Hati-hati jangan menyarankan lewat kisah ini ya, hati-hati untuk menyarankan bahwa Allah akan senantiasa menyediakan kebutuhan-kebutuhan kita, hati-hati. Ya, banyak orang percaya di sepanjang sejarah telah mengalami kematian sampai mati, dan bahkan banyak yang sampai tidur itu ya, tidur di malam hari itu dengan kelaparan. Paulus sendiri juga pernah kelaparan ya. Allah secara khusus menyediakan bagi umatnya di padang gurun untuk menegakkan dirinya sebagai Allah dari bangsa Israel. Jadi si penulis buku ini mengajak kita untuk mengingat fokusnya itu bukan masalah bahwa Allah pasti menyediakan, ya karena kenyataannya banyak juga orang percaya mati kelaparan dan juga tidur di malam hari dengan kelaparan, tapi fokus ceritanya adalah bagaimana yang seperti tadi dibaca oleh Frank ya, bahwa Allah tuh menegaskan dirinya sebagai Allah dari bangsa Israel, Allah yang dengan penuh belas kasihan tuh panjang sabar. Yang panjang sabar, berbelas kasihan, beranugerah gitu ya. Untuk memelihara umatnya, hadir di tengah-tengah umatnya dalam bentuk pemeliharaan. Hadir di tengah-tengah umatnya sebagai Immanuel di dalam bentuk pemeliharaan ya. Bentuk providensialnya itu dengan menyediakan makan minum ya. Jadi fokusnya tetap kepada Allah, Allah yang panjang sabar, penuh belas kasihan, Allah yang hadir dengan memelihara umatnya ya. Iya. Silakan monggo Yosea. Enggak, apa yang tadi Pak Nurjaya ada bilang tentang providensial Allah itu, saya langsung ingat ada quote siapa namanya itu orang reform dari Sydney, Pak Agus siapa gitu. Agus Mardianto. Agus Mardianto. Iya, Mardianto. Kakak kelas saya, itu kakak kelas saya. Bagaimana? Oh, oke, iya. Jadi dia ada ngomong tentang God's providence juga. Jadi yang dia bilang
waktu kita lagi waktu lagi menderita atau waktu lagi sudah sampai mau mati atau lagi yang penting lagi suffering begitu, kita harus ingat anugerah Tuhan, harus ingat providence-nya Allah yang sudah jaga kita itu dari dulu sekali. Jadi kalau kita rasa macam waduh Tuhan gak adil atau Tuhan gak memelihara, kita harus hati-hati ya. Kita ini emangnya siapa? Cuma pikir tentang diri sendiri. Aduh Tuhan gak kasih saya ini, Tuhan gak kasih saya ini. Tapi padahal Tuhan itu sudah mengasihi kita sampai gila-gilaan gitu, sampai yang kita perlu sadar itu harus lihat kembali kasihnya Tuhan. Itu yang saya dapat. Oke. Teman-teman, itu yang didapat oleh Yosea. Kalau yang lain ada yang mendapatkan sesuatu mungkin? Enggak, saya cuman mau poin yang saya dapatkan dari tadi, menyambung dari yang Josia ngomong juga mengenai providensi Allah. Ya, seperti ini sih, seperti bangsa Israel yang 40 tahun dalam perjalanan mereka di padang gurun itu, kalau mau dilihat, mau ditarik kayak kita sekarang ini, ya kehidupan kita di dunia ini tuh kayak bangsa Israel, kita hidup di padang gurun yang luas, yang kita nggak tahu dari segala sisinya apa yang akan kita hadapi atau apa yang akan kita alami. Tapi di dalam padang gurun yang begitu luas itu, yang panasnya seperti itu, tapi ada pemeliharaan Tuhan yang dengan caranya yang kita seringkali tidak bisa mengerti, seringkali kita tidak bisa pahami akan providensi Allah itu, tapi kita selalu alami itu. Kita bisa melihat dengan contoh-contoh sederhana yang mungkin sampai sekarang ini kita bisa alami, kita bisa rasakan. Kita ada sampai saat ini juga, kayak itu semua karena providensi Allah, karena pemeliharaan Tuhan yang sangat nyata yang sudah Dia tunjukkan kepada kita. Dan apalagi yang paling penting dari pemeliharaan Dia itu, ya Dia berikan kita satu privilege, yaitu untuk menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Dan menurut saya itu satu bentuk pemeliharaan Tuhan secara khusus untuk kita, anak-anak Tuhan yang bisa dibilang orang-orang di luar sana mereka tidak dapat itu, mereka tidak mengerti itu, tapi itu satu privilege khusus sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan bagi kita. Ya, Dia tunjukkan itu, satu kesempatan itu kepada kita, yaitu kita diberikan kesempatan untuk percaya, untuk mengenal Dia sebagai Allah, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Melalui kematiannya di kayu salib, saya yakin dan percaya orang-orang di luar kekristenan mungkin mereka akan melihat itu sebagai hanya sekedar peristiwa sejarah atau itu suatu mungkin kejadian yang tidak nyata. Tapi bagi kita orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita melihat itu sebagai suatu privilege Tuhan yang tidak akan kita dapatkan di luar iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, itu sih yang saya dapatkan, mungkin poin yang bisa saya share. Baik, terima kasih Saudara Metu. Mari sekarang lihat bagaimana kaitan kisah ini dalam sejarah penebusan. Ya, ujung-ujungnya nanti seperti yang disampaikan oleh Saudara Metu begitu ya. Tapi kembali ke kisah ini, coba kita lihat dulu kira-kira di mana kita bisa melihat titik-titik sejarah penebusan di dalam kisah yang kita baca ini ya, saudara-saudara ya. Sebelum kita melangkah ke dalam providensia yang paling puncak itu ya, yang bicara soal bagaimana kita diselamatkan. Ini kan sempat bahas soal tulah-tulah tuh. Ada nggak sih kaitannya ayat 3 ini dengan itu? Bangsa Israel berkata kepada mereka, ya kepada Musa dan Harun, oh seandainya ya, jika saja kita mati oleh tangan Tuhan di Mesir, karena di sana itu ada, kita dikelilingi oleh mangkuk-mangkuk daging dan makan semua makanan yang kita inginkan. Tetapi kamu membawa kami ke sini, ke padang gurun ini untuk mati kelaparan ya, untuk kelaparan kami dan seluruh sidang jemaat ini.
Nah, teman-teman kira-kira kalau dalam perspektif sejarah penebusan, yang dikatakan bangsa Israel ini mengingatkan siapa ya, saudara ya? Yang rela menukar hak istimewa menjadi bangsa pilihan, mengikat perjanjian dengan Allah, tapi mereka lebih rela menukarnya itu dengan lebih baik terima hukuman Allah, tulah-tulah di Mesir, tapi kami dikelilingi oleh makanan dan daging. Kira-kira mengingatkan saudara-saudara kepada siapa dalam sejarah penebusan? Ayo. Esau nggak sih? Mengingatkan siapa, teman-teman? Esau. Siapa yang ngomong nih? Esa. Siapa yang bicara nih? Esa. Kalau Esa. Ya, untuk sejauh ini saya dengan Esa sih sepikiran ya. Cuma nggak tahu para penafsir yang lain ya. Nah, saudara, jadi saya sih terpikir, wah, ini kalimat berani sekali ya. Lebih baik atau seandainya kami mati di tangan Allah gitu ya. Mungkin termasuk dengan tulah-tulah itu. Tetapi di sana kami dikelilingi oleh daging dan dikelilingi oleh makanan-makanan yang kami inginkan. Kalau versi NIV ya, versi New International Version tuh, semua makanan-makanan memakan semua makanan yang kami inginkan. Jadi mereka lebih rela untuk mati di tangan Allah dengan dikelilingi makanan daripada menderita seketika sebagai anak-anak Allah gitu. Anak-anak Allah yang kemudian akan mengalami pemeliharaan Allah dengan cara-cara ajaib. Mereka tuh lebih rela untuk menukar hak sebagai anak ya dengan mengalami makan enak tapi jatuh ke dalam hukuman Allah. Nah, ini sih terus terang saya mengingatkan saya pada Esau sih ya, yang rela untuk menukar hak kesulungan itu dengan semangkuk kacang merah. Nah, dalam Ibrani 12 ayat 16, mari kita buka Ibrani 12 ayat 16. Kita baca dari ayat 15 sampai 17 ya, dari ayat 15 sampai 17. Silakan dibaca oleh Karen, saya pengen dengar suara Karen. Ibrani berapa tadi, Pak? 12 ayat 15 sampai 17. Ibrani 12 ayat 15 sampai 17. Ibrani 12 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ini perintahnya adalah nasihat supaya bertekun dengan iman. Bertekun dengan iman untuk tetap hidup di dalam kasih karunia Allah, hidup di dalam lingkup anugerah Allah. Allah yang seperti apa? Allah yang menjadi tema bacaan kita dalam Keluaran 16 ini. Allah yang belas kasihannya itu penuh dengan panjang sabar. Allah yang panjang sabar dan penuh belas kasihan, memelihara yang belas kasihannya itu ditunjukkan dengan salah satu dengan memelihara umatnya. Nah, tapi hidup dalam lingkup Allah yang penuh kasih karunia semacam itu bukannya tanpa kesulitan, ya, bukannya tanpa penderitaan. Yang sebetulnya yang diminta dari mereka adalah untuk terus berjalan saja mengikuti agenda Tuhan, ya, dan menyerahkan selebihnya pemeliharaan mereka kepada Tuhan. Tapi ternyata mereka di sini cukup terpaku dan hanya dengan stimulan sedikit saja tuh menunjukkan seperti apa sebetulnya hati mereka ya. Ternyata hati mereka masih terpikat pada Mesir. Nah, saudara, jadi ingat fokus bacaan kita, Keluaran 16 ini adalah pada Allah yang penuh belas kasihan dan panjang sabar itu yang ditunjukkan dengan kehadirannya di tengah-tengah umatnya itu lewat pemeliharaannya. Nah, jangan jauhkan dari lingkup Allah yang penuh dengan belas kasihan itu, meskipun tetap akan ada tantangan-tantangan yang kita alami, ada saat-saatnya mungkin kita merasakan kelaparan, kehausan, tapi tetap
berjalan di dalam lingkup kasih karunia itu. Ya. Nah, saudara, itu sih mungkin pelajaran yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, mengikuti agenda Tuhan bukannya berarti nggak ada kesusahan, selalu ada kesulitan, selalu ada kesusahan, tapi selalulah berlari kembali kepada kasih karunia dan jangan sekali-sekali menukar anugerah Allah itu dengan kembali ke Mesir dan lebih rela menerima hukuman Allah demi daging dan makanan-makanan enak ketimbang untuk seketika waktu menderita tapi tetap dalam agendanya Tuhan ya. Nah, saudara, pada waktunya, ingat tadi Frank belum sampaikan ya, tadi Frank belum sampai sini. Yesus sendiri menyebut dirinya roti yang sejati, yang turun dari sorga. Yohanes 6 ayat 32. Yohanes 6 ayat 32 dan 33, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ayat 48. Akulah roti hidup. Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. 6 ayat Yohanes 6 ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Maksudnya ayat 63 ini menegaskan bahwa ayat-ayat yang dibaca sebelumnya itu tadi bicara roti hidup dalam pengertian rohani ya. Nah, saudara, jadi kita lihat Yesus itu roti hidup. Menarik juga dia, sebentar lagi kita Natal ya. Dan dia dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem itu artinya apa? Di sang roti hidup, dilahirkan di rumah roti di Bethlehem. Dan dia menjadi roti yang terpecah di atas kayu salib. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak pernah akan lapar lagi.